Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah karunia nikmat-Nya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan, menambahkan, menyempurnakan nikmat-Nya ke atas semuanya, dan senantiasa memberikan ampunan, kasih sayang, menjaga, memelihara, melindungi kita semuanya dari berbagai macam musibah, bencana, fitnah, dan kita dapat bertemu dengan Rasul dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita setelah pembahasan sebelumnya tentang namanya berzina, minuman khamar, membunuh, dan yang lainnya, di antaranya mencuri dan sebagainya. Sekarang kita bahas tentang al-hirabah. Al-hirabah yang dalam fikihnya adalah khuruju atau rombongan bersenjata di wilayah yang dihuni oleh orang Islam untuk menimbulkan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, kehormatan, merusakkan tanaman, peternakan, untuk tujuannya adalah memberikan kekacauan dalam agama, dalam akhlak, undang-undang, hukum, dan seterusnya. Jadi ini satu perbuatan untuk mengganggu keamanan, memang sengaja dengan membawa senjata, membuat kekacauan, penindasan, begitu. Tidak ada bedanya apakah itu dilakukan oleh orang Islam atau orang kafir. Tidak ada bedanya bahwa perbuatan itu dilakukan oleh satu kelompok atau individu. Karena kadang-kadang individu itu lebih kuat pengaruhnya kadang-kadang daripada kelompok ini, karena saking kuatnya pengaruh satu orang individu itu. Dan dimasukkan dalam pemahaman hirabah, yakni dari kata-kata al-harbu, perang, ya. Itu karena di dalamnya ada ancaman nyawa, ada perampasan harta, ada membuat kekacauan untuk menimbulkan ketidaktenangan, ketidaknyamanan, menimbulkan berbagai macam masalah, gitu ya. Termasuk di antaranya sini pembunuhan, penculikan anak, kemudian merampas harta, baik itu di rumah ataupun di kantor-kantor, di bank-bank, termasuk juga jual beli hal-hal yang haram, kemudian apa istilahnya itu, menjual manusia, menculik perempuan untuk diperdagangkan, untuk dibuat melakukan perbuatan-perbuatan yang haram seperti pelacuran dan sebagainya. Semua itu masuk dalam kategori al-hirabah, yang tujuannya adalah untuk membuat fitnah, membuat kekacauan keamanan, dan lain sebagainya. Nah, keluarnya satu rombongan bersenjata ini dengan segala macam tindakan dan perbuatannya dianggap sebagai hirabah, yang diambil dari kata-kata al-harb. Dan fa'inna wisamma aidan qat'u thariq, ya. Kalau dalam pembahasan fikihnya dinamakan juga dengan perampokan, pembajakan, penyamunan. Nah, kalau di laut itu apa namanya? Pembajakan, bajak laut, dan lain sebagainya. Nah, al-hirabah ini, perbuatan ini, jarimatun kubra, adalah kejahatan yang besar dan dosa yang sangat besar. Bahkan Al-Quran itu mengibaratkan sebagai muharrimina lillahi wa rasulahu. Mereka ini termasuk di antara orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yang selalu berusaha untuk membuat kekacauan di atas muka bumi. Maka hukumannya
dalam syariat Islam sangat diberatkan. Tidak ada hukuman perbuatan kejahatan, perbuatan dosa melebihi dari perbuatan ini. Hukumannya sangat berat, paling berat. Nah, disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Hanya saja sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi, maka hukumannya adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan min khilaf, atau dibuang ke wilayah yang terpencil yang mematikan. Yang sedemikian itu adalah kehinaan bagi mereka ketika di dunia, dan bagi mereka di akhirat nanti azab yang sangat pedih. Jadi hukumannya itu Allah SWT sendiri yang menetapkan. Nabi SAW tidak ikut, tidak menentukannya, tapi Allah SWT sendiri menentukannya itu di dalam Al-Quran. Maka hukuman perbuatan ini sangat berat. Ada 4 kategori tadi. Harus dibunuh, atau dia disalib. Disalib itu lebih sakit daripada dibunuh, karena harus diikat dulu tangan kanan dan kirinya di tiang di kepala, terus kepalanya juga diikat, dua kakinya juga diikat, kemudian dibunuh dengan cara dipanah, ditombak, ditoce dan lain sebagainya sampai dia mati. Atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, atau dibuang ke tempat yang sangat terpencil, yang di situ memang harus mati, gitu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya ayat ini kemudian mengistiharkan, man hamila alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata, mengarahkan moncong senjatanya kepada kami, kepada orang Islam, maka dia bukan umatku. Nabi tidak mengakui umatnya, saking beratnya dosa itu, gitu. Dan di dalam hadis yang lain, man kharaja ala ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan, karena orang yang melakukan kejahatan ini sudah tidak lagi taat kepada Allah dan Rasulnya, sudah melawan, gitu ya. Wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari orang Islam, dari kelompok orang Islam. Wa mata, ketika itu mati, famaitatuhu jahiliyah, maka matinya dalam keadaan jahiliyah, di luar Islam. Ketika itu sedang melakukan perbuatan kejahatan seperti ini, maka dia sudah dalam keadaan hina kalau dalam syariat Islam. Dan ketika orang yang sedang melakukan perbuatan ini kemudian meninggalnya dalam keadaan hina. Dan ketika orang yang meninggalnya dalam keadaan hina, nanti dibangkitkan di hari kiamat juga dalam keadaan hina. Yub'asuna ala ma matu alaihi, akan dibangkitkan sebagaimana dia keadaannya ketika mati, gitu. Maka ada pembicaraan apa kriteria seseorang itu disebut sebagai pelaku hirabah, pelaku tindakan kekacauan ini. Ada 4 syarat yang dibahas oleh para ulama. Jumhur ulama menetapkan ada 4 syarat sehingga orang itu layak dihukum seperti ini. Yang pertama, orang itu taklif, orang yang sudah dewasa, sudah balik, sudah bisa berakal, sudah tahu bahwa perbuatan itu perbuatan yang sangat besar kejahatannya. Kalau anak kecil tidak dihukum, orang gila tidak masuk dalam bab ini, gitu. Yang kedua, wujudus silah,
adanya senjata yang memang dia gunakan untuk membuat keonaran, kekacauan. Bisa pedang, bisa pistol, bisa tombak, bisa panah, bisa segala macam. Yang ketiga, al-bu'du 'anil umran. Memang dia menyendiri melakukan perbuatan itu secara rapi untuk melakukan kekacauan gitu. Yang keempat, mengancam harta, mengancam kehormatan, melakukan tindak kekerasan, kezaliman yang memang hukumannya tidak boleh tidak melainkan harus mati. Oleh karena itu, perbuatan seperti ini sangat identik dengan perbuatan masa jahiliyah sebelum Islam diturunkan. Jadi Nabi SAW diutuskan ke suatu masyarakat, ke suatu zaman yang di situ seluruh kejahatan itu memang sedang puncak-puncaknya. Yang perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, pembegalan, penyamunan, pembajakan, pembunuhan, minum-minuman keras, kemudian apalagi itu. Semua itu sudah tumpuk di situ. Nah, Islam datang untuk meleraikan ini. Bagaimana Islam kemudian membuat aturan-aturan? Jadi dalam ayat ini qad ajma'al ulama ala anna ahlu syirki idza waqa'u fi aidil muslimin fa aslamu fa innal islam yu'simu dima'ahum wa amwalahum idza kanu irtakabul ma'asi. Jadi orang yang masuk Islam orang itu menghendaki kebaikan gitu. Tapi ketika walaupun sudah masuk Islam kemudian melakukan perbuatan ini lagi, berarti dia sudah terkeluar lagi dari Islam. Jadi sebenarnya kan Islam ini satu-satunya agama yang sangat tegas, sangat keras terhadap perbuatan-perbuatan kejahatan, kezaliman seperti ini. Tidak ada agama lain punya undang-undang, punya hukum, punya ketetapan seperti ini selain Islam. Jadi orang Islam yang melakukan perbuatan seperti ini dinyatakan keluar dari Islam. Karena itu memang perbuatan bukan dari orang Islam, itu perbuatan identik dengan kekafiran. Nah, ada satu kisah. Kisah ini ada dalam kitab Sunan dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berkaitan dengan turunnya ayat ini. Berarti asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzulnya itu innal araniyin qadimul madinata fa aslamu. Ada satu kabilah dari kalangan Badui, kabilah Araniyin, itu datang ke Madinah. Dia padahal dari kampung yang sangat jauh, pelosok, pedalaman gitu ya. Datang ke Madinah satu rombongan. Mereka menyatakan masuk Islam, menyatakan dirinya masuk Islam. Wastauhamuha. Lalu mereka tertimpa sampai di Madinah, tertimpa sakit yang menjadikan mereka itu betul-betul sangat letih, penat, sampai lumpuh begitulah. Dehidrasi, exhausted, pokoknya sangat letih begitulah. Dan karena tidak sesuai dengan udaranya, lingkungannya, hawanya gitu. Mungkin di daerah mereka dingin, tiba sampai di Madinah panas gitu, sehingga mereka sakit dan identik dengan sakit perut kalau istaukhumuha itu. Wasaqamat ajsaduhum, sehingga badan mereka sakit semuanya. Lalu kemudian fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khuruji ila ibilis sadaqah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk pergi ke satu kebun, ada onta-onta milik Baitul Mal. Lalu meminta kepada pengembala onta itu diperahkan susu onta-onta itu,
Lalu kemudian diperintahkan untuk meminumnya. Liyashrabu min albaniya, supaya meminum dari unta-unta milik Baitul Mal itu. Famtalaqu, maka berangkatlah orang-orang ini menuju ke ladang tersebut. Kemudian diberikan air minum susu unta itu. Falamma sahhu, kemudian mereka sehat, mereka pulih kembali. Tapi ketika mereka pulih sehat itu, dia melihat onta-onta ini begitu banyak dan sangat bagus gitu. Muncul kembali sifat kejahiliaannya. Mereka membunuh menggiring onta-onta itu dibawa pulang kampungnya. Dan selama perjalanan pulang kampung itu membuat keonaran-keonaran, yang membunuh, yang memperkosa, ya segala macam perbuatan itu, menakut-nakuti orang yang dijumpai dalam perjalanan itu. Faba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asarihim, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan satu utusan. Nah, itu yang hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki orang-orang yang sangat tangguh, sangat kuat, sangat hebat untuk untuk melakukan tugas-tugas yang sangat kritis. Ada saja orang-orang yang Nabi SAW sudah persiapkan itu untuk melacak orang ini sampai di mana. Fama irtafa'an nahar hatta ji'a bihim, tidak sampai siang mereka sudah ditemukan. Ternyata sudah sangat jauh perjalanan, sudah sampai hampir perbatasan pada pasir gitu. Lalu kemudian diberitahukan kepada Nabi SAW, fa'amara bihim biqat'i aydihim wa arjulahum wa shumila a'yunahum wa tarakahum fil harr. Nabi perintahkan supaya mereka dihukum, dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka secara bersilangan. Jadi kanan dan kiri, kaki kiri gitu. Dan dicongkel matanya. Itu. Kemudian mereka minta minum, yastasquna fala yusqaw, tapi mereka tidak diberi minum oleh pasukan khususnya Nabi SAW ini. Hatta matu, sehingga semuanya meninggal mati di padang pasir itu. Lalu qala Abu Kilabah yang meriwayatkan hadis ini, yang menceritakan hadis ini, fahaulai qaumun saraku wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim wa harbu wa rasulahu. Mereka ini, Bani Anak Araniyin ini adalah orang-orang yang mencuri, membunuh, kemudian kafir setelah iman, berarti murtad, dan mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka ketika turun ayat itu, Nabi SAW segera melakukan hukuman itu. Jadi pilihannya adalah yang pertama bunuh, yang kedua disalib, yang ketiga dipotong tangan dan kakinya bersilangan, yang keempat dibuang ke tempat yang sangat terpencil sehingga dia nggak menemukan kehidupan di situ. Gitu. Intinya harus mati. Gitu. Itu perintah Allah Taala sedemikian. Gitu. Sehingga setelah ayat ini turun, kondisi Arab jahiliyah yang penuh dengan kejahatan-kejahatan itu lambat laun mulai reda, mulai tenang, mulai aman, sampai seperti hari ini. Jadi dulu kalau orang melakukan perjalanan itu selalu yang namanya perjalanan itu identik dengan kematian. Karena di tengah jalan itu pasti akan ada perampok, penyamun, pembegal, pembuat keonaran seperti ini yang bersenjata, pasti. Nah, setelah turunnya Islam itu mulailah itu berubah perlahan-perlahan. Nah, sebelumnya agama-agama yang lain itu sedang mengalami kegelapan. Tidak ada agama cerita ketika itu peradaban yang maju seperti peradaban Islam ini. Maka hukumannya bagi pelaku-pelaku ini tidak main-main, memang berat sekali. Dan Nabi SAW kenapa sampai
menyuruh menyongkel matanya, kemudian karena selama dalam perjalanan itu dia melakukan perbuatan-perbuatan keonaran, menganiaya orang di jalan, mencongkel mata orang, memperkosa orang yang ada perempuannya di situ, sehingga ya itu hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan ini. Nah, para ulama, yakni mayoritas ulama berpendapat bahwa 3 hukuman ini itu pilihan bagi hakim untuk menentukan. Bisa bunuh, bisa salib, bisa dipotong tangan dan kakinya bersilangan, atau dilempar di tempat yang terpencil. Pendapat ulama yang lain tidak, itu harus disesuaikan dengan perbuatan orang tersebut gitu. Nah, perbuatan itu di sini diterangkan, idza qatalu wa akhadhu al-amwal sulibu. Apabila mereka membunuh dan merampas harta, maka hukumannya adalah disalib. Jadi disalib itu hukuman yang paling pedih, karena harus dibiarkan dulu di tiang gantungan, di tiang salib itu. Nah, nanti dibunuh secara perlahan-perlahan sampai dia merasakan kepedihan, dan dibiarkan sampai 3 hari baru kemudian dikubur. Sedangkan kalau dibunuh langsung mati, tidak ada meninggalkan rasa sakit gitu. Nah, ini inti yang pertama. Wa idza qatalu wa lam ya'khudul mal qutilu wa lam yuslabu. Apabila mereka membunuh saja, tidak merampas harta, maka dia harus dibunuh sebagaimana perbuatannya itu. Wa idza akhadul mala wa lam yaqtulu kutiat aydiyahum wa arjulahum min khilaf. Apabila mereka hanya merampas kakinya secara bersilangan. Wa idza akhafu as-sabil wa lam ya'khudhu malan nafaw min al-ardi. Apabila mereka hanya menakut-nakuti, mengejar enggak dapat, memburu enggak dapat, kemudian membuat kekacauan di jalan itu, tapi tidak sampai membunuh, tidak sampai merampas harta, maka dia harus dilemparkan, dibuang ke tempat yang sangat terpencil. Jadi itu pendapat para ulama yang disimpulkan demikian. Dan Nabi SAW juga ada meriwayatkan tentang hal ini, man saraka malan wa akhafa as-sabil faqta yadahu bi sarikatihi wa rijlihi bi ikhafatihi. Apabila seseorang itu mencuri harta, merampas maksudnya, dan menakut-nakuti, maka potonglah tangannya karena sebab mencurinya itu, dan kakinya karena dia sebab menakut-nakuti, membuat kekacauan. Dan apabila dia membunuh, bunuhlah dia. Dan apabila dia membunuh dan menakut-nakuti serta memperkosa, maka saliblah dia. Begitu. Jadi ada keterangan-keterangan yang menunjukkan demikian. Nah, sehingga semua itu dihadirkan dalil-dalil dalam Quran. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan balasan orang yang melakukan tindak kejahatan adalah kejahatan, hukuman kejahatan yang semisal dengannya gitu. Dan banyak sekali panjang lebar, innaman qutila man qatala qutil. Sesungguhnya barang siapa yang membunuh harus dibunuh. Wa man akhadhal mala wa lam yaqtul, dan barang siapa yang merampas harta tapi tidak membunuh, maka dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Wa man qatala wa akhadhal mal suliba, dan barang siapa yang membunuh dan merampas harta serta membuat ketakutan, maka disalib. Wa man jaa musliman hudimal islam makana qablahu minasyirki. Tapi barang siapa yang bertobat, maka sesungguhnya dia mendapatkan jaminan keamanan dari Islam. Nah, hukumannya itu sangat berat. Hukumannya sangat berat, sehingga orang Islam yang sudah memahami, menjiwai dan agama ini, ketika seseorang itu sudah mendapatkan hidayahnya, petunjuknya dari Allah Ta'ala melalui bacaan-bacaannya, melalui pemahaman-pemahamannya,
maka dia akan menjadi orang yang paling benci dengan perbuatan ini. Maka ketika ada perbuatan-perbuatan seperti ini, hanya orang Islam yang paling pertama kali akan berhadapan dengan perbuatan itu, akan melawan pertama kali dengan perbuatan itu, bisa dipastikan. Maka orang Islam tidak mungkin dilabel dengan pelaku-pelaku kejahatan, karena agamanya sudah membekas, sudah menghunjam dalam jiwanya, dan itu menjadi bagian dari akidahnya. Tidak mungkin berarti pelaku itu sudah keluar dari Islam kalau dia orang Islam. Maka tidak mungkin orang Islam itu diidentikan dengan pelaku kejahatan, apalagi terorisme, apalagi pelaku tindak kejahatan itu ya pelaku-pelaku begitu, terorisme, tidak toleran, intoleran, radikal dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Dan kalau ada pelaku-pelaku begini, maka orang Islamlah yang paling tampil pertama kali untuk menghalang itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya seseorang, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali, ya Rasulullah, apa pendapat Tuan jika ada seseorang yang ingin merampas harta saya? Nabi SAW menjawab, fala tuti' malaka, fala tuti' humalaka, jangan kamu berikan hartamu. Bagaimana kalau dia akan membunuhku? Nabi SAW menjawab, faqatilhu, lawan dia. Ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia membunuh saya? Fa anta syahid, kalau kamu sampai terbunuh karena membela hartamu, kamu mati syahid. Orang itu bertanya lagi, fa in qataltuhu, bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Nabi SAW menjawab, huwa finnar, kalau dia sampai terbunuh maka dia masuk neraka. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah itu menegaskan, man kutila duna malihi fahuwa syahid, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka mati syahid. Wa man kutila duna irdihi fahuwa syahid, dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan kehormatannya, agama, keluarganya, keturunannya, umatnya, bangsanya, sampai dia terbunuh, maka dia pun mati syahid. Nah, ada cerita seorang perempuan sedang bekerja, diceritakan dalam hadis ini, mencari kayu di hutan. Tiba-tiba diikuti seorang laki-laki. Orang laki-laki hendak faqatalathu, dia pun segera mencari batu atau kayu, kemudian melawan laki-laki tersebut sampai laki-laki itu terbunuh. Itu kejadian di kekhilafan Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Lalu perempuan itu dilaporkan ke Sayyidina Umar. Farafa'a dzalika li Umar radhiyallahu anhu. Faqala, lalu Sayyidina Umar menjawab, qatilullah, sebenarnya laki-laki itu dibunuh oleh Allah. Wallahi la yuda hadza abadan, demi Allah perempuan itu tidak boleh dihukum dan laki-laki itu tidak boleh mendapatkan hak pembelaan sedikit pun. Begitu. Kalau ada orang yang hendak melakukan tindak kejahatan. Dan itu Islam sangat identik dengan menjaga keamanan, ketentraman, ketenangan lingkungan. Dan setiap ada kejahatan, orang Islam wajib untuk segera menyelesaikan itu. Karena perintah Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, dengan segala upayanya, dengan kemampuannya, dengan kekuasaannya. Apabila tidak mampu, maka
dia mencegah, dia mengajari orang tersebut jangan lakukan itu tidak boleh begitu. Kalau dia tidak mampu juga, maka dia mencegahnya dengan hatinya. Dia mengingkari itu nggak boleh gitu. Wadzalika adaful iman, yang sedemikian itu adalah selemah-lemah iman. Tidak peduli apakah itu dilakukan oleh individu, apakah itu dilakukan oleh satu kelompok, apakah itu dilakukan oleh pemerintah sekalipun, tidak boleh. Tindak kejahatan ini langsung hukumannya itu dari Allah Ta'ala, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Dia terlepas dari hukuman ini, dia terhukum sendiri dengan fenomena alamnya, akan terhukum sendiri. Begitu. Tapi ya, ketika seseorang itu bertobat, maka Islam menerima tobatnya orang tersebut. Digugurkan semua hukuman-hukuman yang ada dalam Al-Qur'an, dalam ayat ini gitu ya. Karena ayat yang berikutnya, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kalian mampu menangkap orang tersebut. Jadi sebelum orang itu tertangkap, dia sudah bertobat, maka tobatnya itulah yang menyelamatkan dia. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Al-Maidah ayat 33 dan yang ini tadi ayat 34. Jadi 33 sampai 34. Nah, ayat ini kemudian disitulah kisah-kisah dalam Islam itu, seperti pernah kita mendengar orang yang membunuh 99 orang itu kan, kemudian dia genapkan lagi membunuh lagi 100 orang, satu orang lagi menjadi 100. Padahal dalam Islam membunuh satu orang itu hukumnya bunuh juga. Nah ini 99 lagi membunuh lagi sampai 100 orang, tapi orang itu bertobat di akhirnya, Allah terima tobatnya. Dan ketika orang itu sungguh-sungguh bertobat sampai kemudian mencari orang yang berilmu, kemudian disarankan untuk pindah hijrah ke tempat orang yang banyak melakukan kebaikan di situ, belum sampai ke tempat untuk disarankan orang berilmu itu, meninggal, Allah tetap terima tobatnya. Dan di dalam keterangan hadis itu dia masuk surga tanpa harus melalui neraka. Jadi tobatnya orang Islam itu luar biasa. Nah, sebagaimana tobatnya orang yang kita kisahkan pada perzinahan yang lalu itu, perempuan Mahzumiyah itu minta dihukum kepada Nabi SAW karena dia sudah berzina. Nabi SAW, mungkin kamu terlupa atau mungkin kamu ada lupa ingatan atau bagaimana. Tidak ya Rasulullah, saya hamil. Ini karena hamil saya ini karena berzina. Nabi tidak mau menghukum, suruh pulang jaga janinnya itu sampai dia lahir. Setelah lahir datang lagi kepada Nabi SAW, minta dihukum lagi karena dia sudah berzina, karena dia mau membersihkan dirinya. Nabi SAW suruh pulang lagi, pelihara anak itu sampai dia sudah selesai menyusui. Setelah 2 tahun datang lagi kepada Nabi SAW, kemudian memberitahu bahwa anaknya sudah bisa makan selain susu. Lalu kemudian Nabi perintahkan beberapa sahabat untuk mengerajang perempuan ini, sehingga terbunuhlah perempuan itu. Lalu kemudian ada perkataan-perkataan di kalangan penduduk Madinah. Lalu Nabi SAW memberitahu, tahukah kamu bahwa tobatnya perempuan itu apabila dibagi ke 70 penduduk Madinah ini, seluruh penduduk Madinah ini terampuni karena sebab tobatnya perempuan tersebut. Jadi tobat dalam Islam itu wah luar biasa. Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW dalam setiap hari kita banyak bertobat. Dan diajarkan bertobat itu dengan melafazkan istighfar. Dan Nabi sendiri dalam seharinya tidak kurang dari 100 kali istighfar. Artinya kita ulang-ulang dalam ingatan kita bahwa kita ingin selalu bertobat kepada Allah Ta'ala. Dengan bertobatnya kita itulah ampunan Allah Ta'ala senantiasa melimpah kepada orang yang bertobat itu. Nah, ada pendapat para ulama, ada 4 di sini. Yang pertama, pendapat ini mengatakan bahwa dengan tobatnya pelaku hirabah tadi itu,
menggugurkan seluruh tuntutan 4 tadi, kecuali kalau ada hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Gitu ya. Kalau dia berzina, ya harus dihukum sesuai dengan perbuatan itu. Kalau dia minum khamar, ya harus dicambuk selama sebanyak 80 kali itu. Jadi hak-hak Allah di situ tetap harus ditegakkan. Tapi hukuman mati, hukuman salib, hukuman potong tangan dan kaki bersilangan dan dibuang ke tempat yang terpencil, digugurkan. Pendapat yang kedua, digugurkan semua hukuman hirabah dan semua hak-hak Allah. Hak-hak Allah itu seperti dia berzina, tidak sampai dirajam, seperti dia minum-minum, tidak sampai dicambuk gitu ya. Tapi hak-hak manusia tetap harus ditegakkan. Kalau dia mencuri, harus dikembalikan barangnya. Seberapapun yang diambil, harus dikembalikan semuanya. Yang ketiga, pendapat ketiga mengatakan bahwa dengan taubatnya dia, selain dia digugurkan dari hukuman hirabah, digugurkan juga dari hak Allah, dan digugurkan juga dari hak sebagian manusia. Maka ketika dia merampok, mengambil harta yang ada pada dia saja yang dikembalikan. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat lebih luas lagi. Dia digugurkan dari hukuman hirabah, digugurkan dari hak Allah, dan digugurkan dari hak-hak manusia selama barang itu masih ada di tangannya, itu saja yang dikembalikan. Nah, ini luar biasa ini. Jadi dengan tobatnya orang itu, Islam memberikan kelonggaran. Zaman dahulu seseorang yang namanya Ali Al-Asadi, dia itu perampok, dia itu pembegal. Seluruh tanah Arab kenal siapa itu Ali Al-Asadi, karena dia tidak mempan dibunuh dan tidak bisa ditangkap. Jadi ketika itu di zaman kekhalifahan Bani Umayyah, begitulah, Muawiyah bin Abi Sufyan itu khalifahnya. Dia sangat dikenal, ini perampok yang kelas kakap, punya banyak nyawa kata orang. Badannya itu punya bisa menghilang, nggak akan bisa ditangkap gitu loh. Nah, dia suatu ketika sedang berjalan malam ini, dia mendengar seseorang yang sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Orang yang membaca Al-Quran itu sampai di surah Az-Zumar. Ketika di ayat yang ke-53, bunyi ayatnya itu, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya itu, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melakukan tindakan melampaui batas, dosa dan lain sebagainya, yang telah menganiaya dirinya sendiri, jangan kamu berputus asa dari ampunan Allah, dari rahmat kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia gemetar badannya. Fawaqafa, dia terhenti. Lalu kemudian berteriak, "Ya Abdullah." Gitu. Wahai hamba Allah yang membaca Al-Qur'an tadi, a'id qira'ataha. Ulangi lagi bacaannya itu. Fa'adaha, lalu orang itu mengulangi lagi bacaan itu. Summa jaa fa ghamida sayfahu. Lalu kemudian Ali Al-Asadi ini yang pedangnya itu senantiasa terhunus begitu kemana-mana, disarungkan seketika itu juga. Dia bertobat, dia tersungkur, terlungkup. Malam itu juga berangkat pergi ke Madinah. Sampai di Madinah pas waktu subuh. Di sana dia mandi, lalu kemudian sholat subuh di Masjidin Nabawi itu. Setelah sholat subuh, ada satu rombongan majelis ilmu gitu
Abu Hurairah, dia duduk persis di sebelah Abu Hurairah. Jadi kalau ada Abu Hurairah di depan gini, dia duduk di sebelahnya begitu. Orang-orang tidak perasan, tidak ngeh gitu, siapa ini? Ketika matahari sudah mulai agak siang, ada orang yang perasan, yang ngeh. Ini kan Ali Al-Asadi gitu. Oh iya, semua orang berdiri mau menangkap orang ini, Ali Al-Asadi ini. Lalu kemudian Ali Al-Asadi berkata, faqamu ilaihi faqala la sabila lakum alayya. Kamu tidak boleh lagi menangkap saya. Saya datang ke sini adalah karena saya sudah bertobat. Lalu Abu Hurairah menoleh kepada orang ini. Dia benar katanya. Dia mengatakan sesuatu yang benar, bahwa kalian tidak boleh lagi menangkap dia. Maka Abu Hurairah segera berdiri, lalu kemudian memegang tangannya, diajak pergi ke rumah Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam itu gubernur Madinah di zaman Muawiyah ketika itu. Lalu dikatakan kepada Muawiyah ini, hadza Ali, inilah dia Ali Al-Asadi yang kamu cari selama ini, yang tidak ada yang bisa menangkapnya, tidak ada yang bisa membekuknya. Dia datang bertobat, maka kamu tidak boleh lagi menghukumnya. Maka diterimalah oleh Marwan bin Al-Hakam ini, lalu kemudian dibebaskan. Lalu kemudian di akhir hidupnya dia ikut peperangan. Nah, terbunuhlah dalam peperangan tersebut Ali Al-Asadi ini. Dalam peperangan itu sudah banyak musuh-musuh yang dibunuh oleh Ali Al-Asadi ini. Begitu ceritanya. Jadi Islam ini sangat identik dengan keamanan, keselamatan, kedamaian. Dan yang sudah Islam, sudah berperadaban begini, masih ada penjajahan. Penjajahan itulah sebenarnya bentuk hirabah. Nah, Israel ini yang membantai habis-habisan rakyat yang tidak berdosa ini tindakan melebihi daripada hirabah lagi. Hukumannya nggak ada ampun itu. Bukan lagi dibunuh, bukan lagi disalib, bukan lagi dipotong tangan, bukan lagi dilemparkan ke tempat yang terpencil, lebih daripada itu. Jadi itu pembahasan kita pada malam hari ini, sangat menarik karena akhirnya kita paham memang Islam itu mulia, Islam itu indah. Gitulah. Barangkali ada tambahan, ada pertanyaan, ada ulasan. Karena ini pembahasan fikih, jadi perlu ada respon, ada komentar, ada gitu. Ada pertanyaan, ada ulasan, ada tambahan. Intinya bab hirabah ini kejahatan yang paling besar, hukumannya paling mengerikan. Nah, al-hirabah itu identik dengan perampokan, pembegalan, penyamunan, pembajakan dan segala macam. Itu Islam tidak bisa menerima. Orang yang melakukan itu dan ketangkap saat melakukan perbuatan itu, tidak ada jalan kecuali harus mati orang itu. Harus mati. Nggak ada ampun gitu. Kecuali kalau dia bertobat sebelum tertangkap. Tapi kalau tertangkap baru bertobat nggak bisa, tetap harus dihukum juga. Nah, ini Israel ini pelaku kejahatan yang paling besar di dunia. Dia sengaja membunuh orang-orang yang tidak berdosa itu. Beda kalau dia hanya membunuh tentara, sama tentara saja nggak masalah. Tapi kalau dia membunuh yang selain itu, dia pelaku kejahatan yang paling besar. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaan, tidak ada ulasan, tidak ada tambahan. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.